Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan K3. Dosen pengampu Ibu Apriani Rianti. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau biasa disebut dengan BPJS Kesehatan. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap wawancara, saya terlebih dahulu memperkenalkan dari kelompok 2. Di sini ada saya, Dinis Minang Bestari. Dan ada teman saya, itu Bella. Halo Bella. Halo, nama saya Bella Puspa Japira. Halo. Nah, yang selanjutnya ada Denita. Halo Denita. Halo, nama saya Dinta Romoli Sihombing. Halo. Selanjutnya ada Febri. Halo Febri. Halo, nama saya Febriani Ifuadri. Halo. Selanjutnya ada Suci. Halo Suci. Halo, nama saya Suci Fitri. Halo. Baiklah. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap sesi wawancara. Sebelumnya, kita ingin perkenalan dulu sama kakaknya. Kakak namanya siapa, Kak? Halo semuanya, nama saya Resmi Aulia Fajrin. Halo. Saya bekerja di PT Adi Dharma Abadi yang berdomisili di Bogor dan saya sebagai admin. Halo kakak. Kakak gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih ya kak sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya, baik sama-sama. Baik kakak. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Dimulai dari Bella. Halo, Kak. Halo. Saya mau bertanya, apakah wajib setiap perusahaan untuk adanya BPJS? Boleh saya bertanya, apakah menurut Bella itu wajib untuk di perusahaan ada BPJS Kesehatan? Sepertinya wajib. Nah, Menurut betul saya. sekali. Maka jelaslah bahwa tiap pemberi kerja wajib mendaftarkan keanggotaan BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawannya, tanpa kecuali pemberi kerja yang dimaksud bisa berupa perusahaan, instansi pemerintah atau swasta, badan hukum, dan atau perseorangan. Seandainya kalau perusahaan tidak mengadakan BPJS, apakah kena sanksi atau tidak? Pasti kena sanksi, karena semua perusahaan itu tanpa kecuali dia tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan dan itu harus wajib karena ada peraturan pemerintahnya. Kalau misalnya perusahaan itu tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan, nanti bakal dia kena sanksi dan itu pasti akan berpengaruh ke perusahaan itu tersebut. Sanksinya itu seperti apa, Kak? Apa? Uang atau teguran apa? Pasti dendanya kena uang. Pasti ada denda teguran juga. Dan satu lagi, kalau misalnya karyawan itu dia sudah daftar mandiri dan dia tidak bisa ikut ke perusahaan, maka itu
tidak apa-apa, tapi nanti ada surat perjanjiannya antara orang tersebut dengan perusahaan. Karena kalau misalnya mereka sudah daftar mandiri, terus dimasukin ke perusahaan, itu udah tidak bisa. Sama yang kartu KIS. KIS itu kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah bisa. Lalu caranya menjadi peserta BPJS, Kak? Caranya itu gampang. Kalau secara offline, perusahaan itu datang di domisili terdekat BPJS Kesehatan. Nanti serahkan persyaratan yang sudah lengkap ke bagian BPJS Kesehatan Badan Usaha. Lalu nanti dari petugas itu akan diarahkan untuk membuatkan edabu. Yaitu edabu itu apa? Aplikasi login badan usaha untuk melakukan pengelolaan data terkait BPJS Kesehatan karyawan, dan pastinya itu dipandu oleh petugas. Oh, baik. Terima kasih ya, Kak, untuk jawabannya. Kak, saya mau bertanya, apakah perusahaan menjamin tarif iuran BPJS Kesehatan? Tentu dong, pasti ada tarifnya. Nah, dari peraturan BPJS Kesehatan itu tarifnya ada 5%. 4%-nya itu ditanggung oleh perusahaan dan 1%-nya itu diambil dari upah atau gaji karyawan tersebut. Apakah BPJS juga menjamin alat bantu kesehatan bagi karyawan perusahaan, Kak? Apakah BPJS juga menjamin alat bantu kesehatan bagi karyawan perusahaan? Pastinya BPJS Kesehatan itu membantu untuk alat kesehatan perusahaan. Alat bantu itu kayak seperti alat bantu dengar, alat bantu kalau misalnya tubuh kita ada yang patah, terus alat bantu kayak alat bantu kalau misalnya kita kayak kejadian misalnya kita lagi kerja, terus tiba-tiba tangan kita atau terbentur atau mulut kita terbentur, itu pasti nanti ada alat bantu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Kamu bertanya, Boleh. kira-kira berapa yang harus dikeluarkan untuk iuran BPJS Kesehatan bagi para perusahaan? Ini pertanyaannya sama kayak yang tadi ya. Kalau misalnya iuran BPJS Kesehatan itu memang terpatok di 5%. 4% itu dari perusahaan, 1% itu dari gaji karyawan tersebut. Dan gaji pokok dan tunjangan tetap, batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungannya adalah 12 juta. Kalau kayak gitu ada perbedaannya nggak sih, Kak, kayak perbedaan pembayaran kayak iuran gitu? Kalau untuk di peraturan di perusahaan itu sama semuanya, 1% itu dari upah gaji karyawan tersebut, jadinya nggak ada perbedaannya maupun kerja di perusahaan manapun. Terus kalau menurut kakak gitu ya, seberapa penting nih gaji kesehatan bagi karyawan perusahaan? Kalau menurut saya penting karena BPJS Kesehatan itu mempunyai beberapa manfaat seperti terjaminnya kesehatan kita juga kan, dan juga memberikan rasa aman bagi karyawannya. Dengan begitu, karyawan juga akan lebih mampu untuk mempertahankan kinerja yang jadi lebih loyal pada perusahaan. Baik, kan, terima kasih jawabannya.
Baik Kak, sekarang saya mau nanya, eh, tahun 2021 tuh berapa berapa tarif iuran BPJS terbaru? Kalau kamu sudah tahu belum kalau iuran BPJS itu sudah naik? Atau lihat berita di Tahu. belum ya? Nih, saya kasih tahu. Mulai Januari 2001 sekarang itu tarif iuran BPJS Kesehatan untuk kelompok kelas 3 itu kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 naik. Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 3 tahun 2020 itu sebesar 25.500. Sementara pada tahun 2021 ini, tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 3 menjadi 35.000. Iuran BPJS Kesehatan itu diatur dalam Pempres nomor 64 tahun 2020. Nah, untuk kelas 2-nya itu menjadi 100.000 dan kelas 1-nya itu menjadi 150.000. Kenapa Kak ada kenaikan kayak gitu? Mungkin pemerintah juga biar tidak ada yang merendahkan BPJS Kesehatan. Karena kemarin-kemarin karena BPJS Kesehatan itu biayanya murah, terus kayaknya terus mungkin belum tahu sih ya, mudah-mudahan pemerintah sekarang memfasilitasi BPJS Kesehatan itu nggak kayak yang kemarin-kemarin. Kalau orang tuh kemarin ngeliatnya, ih apa sih BPJS Kesehatan, eh, kayak gini pelayanannya kayak gitu. Nah, maka mungkin pemerintah menaiki nanti juga dia akan melayani kita dengan seharga yang kita bayar ini juga. Gitu, jadinya bagus. Lalu bagaimana cara cek tagihan BPJS dan cara bayarnya kayak gimana? Cek tagihan, Iya, gampang kok cek tagihannya. Bisa kita melalui cek websitenya itu di bpjskesehatan.go.id. Kemudian segera isi data mulai dari nomor kartu BPJS Kesehatannya, tanggal lahir, dan angka validasi. Lalu nanti akan keluar tuh pembayaran dan terpampang jelas. Jadi kita, oh segini nih yang harus kita bayar gitu. pembayarannya tuh bisa lewat apa ya Kak? Banyak. Untuk pembayarannya bisa lewat Indomart, terus bisa lewat dari M-Banking, pokoknya semuanya bisa. Lalu apakah ada perbedaan antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Pastinya ada perbedaannya. Sekarang gini, dengan iuran paling mahal, fasilitasnya yang ditawarkan pasti di kelas 1 dong. Ya. Nah, Iya. di kelas 1 ini merupakan layanan rawat inap paling nyaman dibanding 2 kelas di bawahnya. Peserta kelas 1 akan memperoleh ruang perawatan dengan kapasitas yang lebih sedikit, yakni 2-4 pasien. Peserta di kelas 1 juga bisa naik ke kelas VIP dengan membayar biaya tambahan di luar tanggung jawab BPJS Kesehatan. Dalam skema manfaat BPJS Kesehatan, seperti biasa mendapatkan layanan yang sama untuk dokter kesehatan. Peserta bisa mendapatkan pengobatan, konsultasi dokter, obat, pemeriksaan lab, dan sebagainya yang membedakan hanya pada fasilitas ruang rawat inap. Iya, itu lagi. Kalau kita kecelakaan itu bisa pakai BPJS. Apa?
Boleh diulangin lagi? Kalau ada kecelakaan, kita masuk ke rumah sakit bisa ke BPJS atau enggak? Kalau untuk kecelakaan tidak bisa, karena pasti kan kecelakaannya dilihat dulu nih, mereka pulang dari kerja atau misalnya dia kecelakaan tiba-tiba langsung kenapa-kenapa, itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Kalau untuk operasi seperti operasi mata, operasi jantung, atau memang udah sakit dari sananya, itu bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Oh, jadi kalau misalnya kita pulang kerja itu di covernya pakai BPJS Ketenagakerjaan ya? Nah, betul sekali, kamu pintar. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Nah, Kak, sekarang Wi mau bertanya. Kak, Dari adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, bagaimana simulasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut? Simulasi ya. Iya, Kak, simulasi. Menurut pandangan saya sih, ini menurut pandangan saya, misalnya gini, apabila ada keluarga yang terdiri dari 4 dengan 2 orang tua dan 2 anak terdaftar di BPJS Kesehatan kelas 3, maka setiap anggota harus membayar sebesar 35.000, sehingga totalnya 140.000 dalam seluruh 1 bulan. Itu untuk tahun sekarang 2021. Sebelum adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tahun lalu, maka yang dibayarkan oleh keluarga itu cukup 102.000 setiap bulannya. Sehingga terdapat kenaikan sebesar 9.500 per anggota atau 38.000 untuk satu keluarganya. Wah, sudah naik sekali ya Kak di tahun 2021 ini dari simulasinya itu. Oke Kak, selanjutnya saya akan bertanya. Layanan kesehatan, penyakit, atau operasi seperti apa yang bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Yang tadi saya bilang, yaitu operasi jantung, operasi sesar, operasi tumor, dan operasi lainnya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan PMK nomor 28 tahun 2004. Penyakit dan operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan nomor yang tadi 28 tahun 2014. Ada pula yang tidak ditanggung, yaitu seperti tadi kecelakaan kerja, karena nanti itu akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oh, jadi BPJS Kesehatan itu dengan BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda ya, Kak? Iya, betul sekali, berbeda. Kalau misalnya BPJS Kesehatan itu, dia hanya untuk diri kita biar misalnya buat kesehatan kita. Kalau ketenagakerjaannya, itu untuk masa hari tua kita. Oh, seperti itu. Kira-kira sejak kapan itu ya, Kak? Adanya perbedaan dari BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan itu? Sejak kapan ya? Waktu saya masih kecil juga, itu udah ada loh. Mungkin untuk kalian kurang pengetahuannya, coba kalian tanya ke orang tua kalian yang bekerja, pasti mereka punya BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau misalnya mereka nggak punya BPJS Ketenagakerjaan, nanti mereka hari tuanya ya tidak dapat kayak uang pesangon atau pokoknya untuk uang kita tabungan gitu. Kan kalau misalnya BPJS Kesehatan itu dulunya dia dari pemerintah kan, nggak bisa kita mandiri. Kalau misalnya kita nggak terdaftar di pemerintah,
kita nggak dapat BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya sekarang dibedain, kartu KIS itu yang benar-benar memang tidak bisa membayar mandiri. Tapi kalau misalnya bisa membayar mandiri, yaitu namanya kita bisa BPJS Kesehatan mandiri secara membayar. Kalau misalnya yang untuk pemerintah itu golongannya gimana ya? Golongannya mungkin dia tidak bekerja kayak gitu, kayak misalnya para petani. Pasti mengerti kalian. Oke, baik Kak. Nah, dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun 2021 ini, apakah ada konsekuensi jika peserta terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan tersebut? Kalau menurut kamu, kalau kayak ada yang terlambat gitu, ada konsekuensinya atau tidak? Sepertinya ada Kak, seperti kayak membayar uang kas, jika ada terlambat ada dendanya, tapi itu uang kas. Kalau dengan BPJS ini bagaimana ya Kak? Pasti untuk pembayaran BPJS yang terlambat, ini pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu kepesertaan akan dibukukan sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk 24 bulan. Membayar iuran bulan saat ingin mengakhiri pemblokiran tersebut, tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicicil. Segera didaftarkan di aplikasi JKN Mobile-nya. Nah, para peserta bisa melakukan pelunasan tunggakan selama 6 bulan. Sesuai dalam peraturan Presiden 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Wah, dari sekarang 2021. Nah, di tahun lalu, jika ada keterlambatan membayar, bagaimana konsekuensinya itu Kak dari tahun lalu? Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, dendanya tetap sama, yaitu 2,5%. Oke, baik Kak. Berarti memang selalu ada itu ya Kak, seperti kelipatannya itu? Iya, tetap ada. Aku boleh ralat tidak? Yang tadi untuk pertanyaan di nomor 1. Kalau Boleh nggak salah, Kak. tadi dengan Bella ya yang bertanya. Iya Kak. Silahkan Kak. Iya, untuk yang peserta mandiri, bila dia ada tunggakan, itu nggak bisa langsung didaftar di perusahaan. Tapi kalau misalnya dia dari mandiri, terus dilanjutkan ke perusahaan, terus ada tunggakan, nah si karyawannya ini harus membayar tunggakannya tersebut, baru bisa didaftarkan di perusahaan. Tapi kalau misalnya si mandiri ini nggak ada tunggakan, terus dia ingin ikut ke perusahaan, itu bisa. Tapi nanti kalau misalnya dia nggak ikut di perusahaan lagi, balik lagi ke awal, jadi dia bayarnya mandiri gitu. Baik Kak. Nah, dari teman-teman, apakah apa yang ingin dipertanyakan lagi dengan Kakak Sisi? Kalau saya sudah cukup. PPT-nya sudah cukup ya. Bagaimana dengan Kak Denita? Kak, saya mau bertanya, apakah pengurusan untuk BPJS itu waktunya 1 bulan ya, Kak? Iya, betul sekali, 1 bulan. Misalnya di tanggal 5 saya daftarin Duinis nih. Nanti untuk besok itu dia belum aktif. Nanti aktifnya itu dia 1 bulan berikutnya di tanggal
yang saya daftarin kayak gitu. Jadi gini Kak, kemarin waktu itu kan ke puskesmas, bawa itu sepupu untuk imunisasi kan Kak. Terus dokternya bilang walaupun dia udah didaftarin, jadi 1 bulan itu baru keluar, baru 3 bulan kemudian baru bisa diaktifin Kak. Apa itu benar Kak? 3 bulan baru diaktifin. 3 bulan lagi baru bisa aktif atau bisa dipakai Kak, kayak gitu. Oh, setahu saya itu tidak sih, karena saya mendaftarkan karyawan-karyawan saya, misalnya saya daftar tanggal 12 April, nanti habis April, Mei ya. Nah, nanti 12 Mei itu mereka sudah aktif gitu. Jadi hanya 1 bulan, tidak lebih dari 1 bulan. Oh, jadi gitu ya Kak. Soalnya kemarin ke puskesmas dokternya bilangnya kayak gitu. Kalau dia udah keluar 1 bulan, baru 3 bulan kemudian baru bisa dipakai kayak gitu Kak. Makanya BPJS-nya nggak dipakai Kak. Kalau misalnya itu takutnya nanti ada kesalahan teknis, bisa lebih lanjut datang ke BPJS Kesehatan yang terdekat. Tapi kalau setahu saya sih memang gitu, hanya 1 bulan yang saya selama ini laksanakan. Ya. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Baik Kak, terima kasih ya Kak telah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sebelumnya kami berterima kasih banget Kakak. Terima kasih banyak ya Kak. Apabila kami ada salah kata atau kesempatan, mohon dimaafin sebesar-besarnya ya Kak. Iya. Waktunya Baik. udah habis belum? Baik Kak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.